Halo, selamat datang teman-teman. Terima kasih telah menonton video kami. Selamat datang di channel kami. Kali ini saya akan membagi sedikit tips tentang trading forex dengan cara teknik yang sangat simpel, yang mana kita hanya akan eksekusi saat kita lihat harga kita anggap itu sudah terlalu murah, dan kita juga eksekusi sell saat harga kita anggap sudah terlampau mahal. Jadi kita akan memakai teknik para pengepul atau penimbun bahan makanan atau bahan pokok. Jadi saat harga itu anjlok, kita beli sebanyak-banyaknya. Saat harga melambung tinggi, kita lepas. Begitu pula dengan sebaliknya. Lalu bagaimana kita bisa tahu harga itu murah atau sudah terlalu mahal? Di sini saya menggunakan ada 4 kolom. Kolom 1, 2, 3, 4. Dan semuanya ini dasarnya memakai RSI. Yang di kolom yang paling atas, yang pertama itu RSI murni. Lalu yang kedua, kolom kedua ini RSI kombinasi dengan OBV. Lalu yang kolom ketiga yaitu adalah RSI kombinasi AND. Lalu yang terakhir RSI kombinasi standar DEF. Baiklah rekan-rekan, kita lihat langsung saja bagaimana settingannya. Di jendela indikator yang pertama, yang paling atas, ini menggunakan RSI murni. Settingannya periode 14, aplikasi untuk close, gayanya 3 pixel, warna hijau. Lalu levelnya kita lihat, saya hanya menggunakan level 10, 20, 90, 80 dengan gaya 2 pixel warna putih. Lalu kita masuk ke jendela indikator yang kedua. Sama seperti kolom pertama. Periode 14, aplikasi untuk close, gaya. Nah, ini ingat teman-teman, ini mulai berbeda karena ini hanya kita ambil grid-gridnya saja, level-levelnya dari RSI. Gayanya 3 pixel, karena kita backgroundnya memakai warna hitam, kita pakainya hitam yang solid. Lalu levelnya kita pakai level 10, 20, 90, 80, gayanya 1 pixel, warna merah. Lalu kita lanjut. Nah, ini teman-teman, di jendela indikator tadi saya udah bilang ada kombinasi. Berbeda dengan yang jendela indikator yang pertama tadi, hanya RSI murni. Sedangkan yang kedua itu ada RSI, ada kombinasi dengan on balance volume. Kita lihat. Di OBV ini parameternya aplikasi untuk close, gayanya 3 pixel, warna semu kuning. Lalu levelnya gaya 1 pixel, warna grey. Kita kembali lagi back. Lalu ke jendela indikator yang ketiga, sama seperti yang kedua tadi. Untuk RSI parameternya periode 14, aplikasi untuk close, gayanya 3 pixel dan warnanya hitam karena kita backgroundnya hitam, sama seperti yang kedua tadi. Levelnya juga sama, level 10, 20, 90, 80, gayanya 1 pixel berwarna hijau. Kita back. Lalu yang indikator yang ketiga ini kombinasinya memakai
accumulation atau distribution. Kita masuk, kita lihat gayanya 3 pixel warna biru, levelnya gaya 1 pixel warna grey. Kita back lagi, kita masuk ke kolom yang keempat, kita masih sama 1 2 3 yang masih sama dengan kolom 2 dan 3. Parameternya periode 14, aplikasi close, gaya 3 pixel, warna hitam karena backgroundnya hitam, levelnya 10 20 90 80, gayanya 1 pixel, warnanya brown. Kita back, lalu kombinasinya kita gabungkan dengan standar deviation. Parameternya periode 20, pergeserannya 0, metode mudah, aplikasikan untuk close, gaya 3 pixel warna hijau, levelnya 1 pixel warna grey. Oke, kita back. Dan ini hasilnya teman-teman. Ini RSI murni, dan ini RSI-nya kan tidak sama dengan ini, meskipun hilang. Jadi yang warna kuning ini adalah indikatornya dari OBV, lalu gridnya ini diambil dari RSI. Ini sama dengan RSI. Begitu pula dengan yang ini, kolom ketiga dan kolom keempat. Di sini yang warna biru ini pun miliknya AND, sedangkan grid yang ini levelnya 90 80 20 10 ini miliknya RSI. Jadi RS-nya tersamar, harusnya seperti ini urutannya, gelombangnya, tapi kan nggak ada. Lalu yang terakhir juga sama seperti yang di kolom 2 dan 3, RSI kombinasi standar dev. Lalu ini miliknya standar, dan ini gridnya miliknya RSI. Langsung saja teman-teman, kita bagaimana sih analisisnya? Kita bisa tahu harga itu sedang murah atau sedang mahal. Di sini kita lihat, ini kita pakainya Euro JPY H1 di tanggal Jumat 8 Desember 2023. Harga ada di 155.449. Kali ini kita anggap harga sudah terlalu murah. Apa indikasinya? Lihat teman-teman, di indikator yang 1 2 3 ini udah sejajar semua, ada di bawah. Nah, dan semuanya masuk ke level, menyentuh level 20. Ini adalah kata kunci. Jadi kita nggak boleh masuk, bukannya tidak boleh ya, kalau saya standarnya harus ketiga-tiganya itu masuk ke level 20, syukur-syukur bisa menyentuh level 10 seperti ini. Ini sangat bagus sekali ini. Saya anggap udah terlalu murah. Udah di bawah semua, dan ini juga seragam, tidak ada satupun yang mencar. Nah, seperti ini kan, ini ada yang udah menyentuh 20 di sini, ini di sini belum menyentuh. Ini jadi kita nggak ambil, takutnya ya ini drop, nih drop, masih drop jauh. Nah, dan di sini konfirmasinya lagi ada di kolom yang terakhir. Kolom terakhir ini justru sebaliknya, beda sama yang kolom 1 2 3. Dia harus ada di pucuk, dan dia harus menyentuh di level 90. Kenapa? Karena ini tenaga yang paling kuat ini, istilahnya sinyal kalau bagi saya.
langsung saja. Oh ya teman-teman, di sini saya memakai akun mikro atau akun sen, modalnya 3.000, dan di sini teknik saya itu teknik layer. Jadi kita jaring istilahnya. Semakin minus itu semakin baik, dan harapannya kita bisa dapat banyak barang istilahnya. Kita banyak timbunan yang semakin banyak. Nanti kalau harga sudah kembali ke harga wajar, kita akan meraup keuntungan yang banyak. Jadi di sini tekniknya adalah teknik yang kesabaran. Kita tidak bisa bom lot, full lot, itu nggak bisa. Dan kita juga harus hati-hati. Jangan sembrono, jangan double banyak-banyak. Oke teman-teman, lalu bagaimana? Kita eksekusi saja langsung. Bentar. Oke, kita buy saja langsung. Buy. Kenapa kita buy? Harga kita sudah anggap terlalu murah. Jika sudah begini, ini dapatnya kita harga di 155.452. Kita tambah lagi buy limit 55 10. Ya teman-teman, ini terserah kalian ya untuk jaraknya itu berapa puluh pip untuk buy limitnya atau sell stopnya atau buy stopnya, terserah kalian mau jaraknya berapa pip itu. Kalau saya menyarankan modal kalian itu bisa bertahan untuk tarikan sekitar 10.000 pip. Di sini kita menggunakan 5 digit ya, bukan yang 4. Jadi saya anggapnya 10.000. Kalau yang 4 digit berarti sekitar 100 pip. Kalau yang maaf, berarti yang untuk yang 4 digit itu berarti 1000 pip. Kalau yang untuk 5 itu 10.000 pip. Kita tambah lagi buy limit. Kenapa kita buy limit? Nah, kita kan mau beli paling murah. Tempatkan. Kita nggak tahu murahnya itu sampai di mana. Kita layer. Nah, selain buy limit, kita juga pasang buy stop. Tujuannya apa? Kita kan nggak tahu itu nanti akan langsung dia terbang atau dia akan jatuh dulu. Jadi kita akan mengantisipasi jika itu terlanjur terbang lebih dahulu. Kita pasang buy stop lagi. Terserah kalian mau di setiap berapa pip, asalkan kalian harus hati-hati untuk ketahanan akun. Saya sarankan untuk memakai akun sen ya,
karena kita mainnya sangat berbahaya, karena kita nggak tahu harga itu struggle apa itu nantinya. Kalau dengan akun Sen itu kan dengan modal 1 juta kan juga udah bisa mempunyai banyak peluru. Sebenarnya bukan uangnya sih, tapi kita kejar itu adalah berapa persen sih keuntungan yang bisa kita dapatkan. Kalau memakai akun standar itu 3.000 dolar itu kan udah berapa puluh juta, itu udah hampir 40 juta kan. Tuh. Kalau pakai akun Sen kan cuma 3.000, ini kan 3.000 sen. Dan ini juga kalaupun minus itu juga masih bisa enak buat makan atau buat jalan-jalan, nggak pusing lihat saat merah. Karena padahal kita yang cari adalah kondisi saat merah, semakin merah itu semakin bagus, artinya kita semakin dapat harga yang semakin murah dan kita punya stok yang banyak sekali. Oke teman-teman, seperti itu video pertama saya yang bisa saya sharing. Nanti kita akan update lagi untuk yang berikutnya, kita akan layar lagi. Karena setiap video saya ini akan saya upload hanya sekitar durasi 10-15 menit agar tidak terlalu membuat pusing teman-teman. Untuk saya yang selanjutnya akan saya bagikan tips lalu gimana sih caranya exit saat udah profit. Nah, itu nanti saya akan jawab di video berikutnya. Kalaupun ada pertanyaan bisa kalian komen di bawah, nanti akan saya jawab sebisa mungkin. Begitu, terima kasih. Selamat datang kembali di seri yang berikutnya. Wassalamualaikum.